Nah, kalian langsung beli Bitcoin ya, sekali beli doang ya di harganya saat ini. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi lump sum. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berinvestasi kripto di aplikasi peluang ya guys ya. Nah, jadi saat ini saya udah berada di aplikasi peluang saya ya, dan seperti yang teman-teman lihat saat ini saya punya saldo di peluang itu sekitar 1.939.446 rupiah. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara berinvestasi kripto di aplikasi peluang ini, di sini saya mau tekankan terlebih dahulu ya guys ya, bahwasannya ya aplikasi peluang ini adalah aplikasi yang sudah diregulasi Bapepti. Ya, artinya setiap transaksi jual beli kripto yang teman-teman lakukan di peluang ini itu udah diawasi sama pemerintah ya. Jadi setiap transaksi kalian itu juga udah dikenakan pajak ya. Jadi semua transaksi kalian itu udah legal ya. Jadi kalian nggak perlu takut untuk bertransaksi di aplikasi peluang ini ya. Dan juga sesuai dengan judulnya ya, yaitu berinvestasi ya. Di sini saya cuma menawarkan sebuah opsi ya. Jadi kalau teman-teman pengen nabung gitu ya, nabung dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, ini merupakan opsi yang bisa dibilang bagus ya guys ya, karena kita berinvestasi di aplikasi yang tepat, yaitu aplikasi yang udah diawasi oleh pemerintah. Oke. Nah, jadi kita akan mulai aja langsung ya. Bagaimana sih Bang cara mulai berinvestasi di aplikasi peluang ini? Nah, untuk mulai berinvestasi di aplikasi peluang ya, teman-teman itu harus punya akun di peluang terlebih dahulu. Nah, jadi step pertamanya ya, teman-teman bisa daftar akun peluang terlebih dahulu ya. Untuk linknya udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Dan kalau teman-teman masukin kode referensi saya, kalian juga akan mendapatkan uang tunai ya dari aplikasi peluang ini guys ya. Oke, nah kalian bisa daftar akun terlebih dahulu di aplikasi peluang ini ya. Kalian bisa KYC terlebih dahulu ya. Setelah teman-teman udah KYC ya, pastikan akun kalian ini itu udah terverifikasi secara utuh. Nah, gimana Bang cara melihatnya? Apakah akun kita ini udah terverifikasi atau belum? Nah, caranya ya, teman-teman bisa langsung klik di bagian menu profil yang ada di bagian pojok kanan atas ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, ada tulisan KYC diverifikasi. Nah, kalau udah ada tulisan KYC diverifikasi seperti ini, itu artinya akun peluang kalian itu udah bisa digunakan ya. Semua fiturnya itu udah bisa kita gunakan. Oke, nah itu merupakan step pertama ya ketika teman-teman ingin berinvestasi di aplikasi ini. Nah, selanjutnya di step kedua adalah teman-teman itu harus deposit terlebih dahulu di aplikasi peluang sebelum teman-teman membeli aset kripto di aplikasi ini. Nah, gimana sih Bang cara depositnya? Nah, untuk cara depositnya teman-teman bisa langsung klik aja di bagian menu top up ini ya, atau kalian bisa klik di bagian menu dompet guys ya. Nih coba kita klik aja di bagian menu top up ya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja ya metode pembayaran apa yang ingin kalian gunakan. Di sini ada direct bank transfer, ada virtual account ya, ada e-wallet juga. Nah, di sini yang mau saya tekankan ya, ketika teman-teman deposit ya, kalian itu harus perkirakan biaya adminnya juga. Ya, contoh misalnya teman-teman itu pengen deposit lewat bank ya, lewat bank apa aja. Nah, kalau teman-teman deposit lewat bank dan deposit kalian itu di bawah Rp500.000, maka teman-teman itu akan dikenakan biaya admin sebesar Rp3.000 guys. Ya, contoh teman-teman deposit Rp200.000 nih. Nah, nanti yang akan masuk ke akun peluang kalian itu Rp197.000 doang. Ya, karena kan kalian masih deposit di bawah Rp500.000, ya otomatis kenakan biaya admin Rp3.000. Nah, kalau teman-teman ya depositnya di atas Rp500.000, kalian akan bebas biaya admin. Ya, itu kalau teman-teman deposit melalui fitur perbankan. Nah, kemudian kalau teman-teman deposit melalui e-wallet ya, nih ya, ada GoPay, ada ShopeePay, ada Dana, ada link aja. Nah, kalau teman-teman deposit melalui e-wallet ini ya, mau berapapun deposit kalian, kalian tetap akan dikenakan biaya admin fee sebesar 1,5%. Nah, sebagai gambaran aja ya, 1,5% itu adalah kalau misalnya teman-teman deposit 1 juta nih ya, maka 1,5%-nya itu adalah Rp15.000 guys. Ya, kalau kalian deposit 10 juta, maka 1,5%-nya itu adalah Rp150.000. Ya, seperti itu guys ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, cara depositnya gimana? Nah, untuk cara depositnya kalian bisa buka aja channel YouTube saya, kemudian kalian tinggal klik aja menu playlist ya.
Kemudian kalian tinggal klik playlist tentang peluang. Ya, di sini saya udah buatkan kurang lebih 11 video ya mengenai aplikasi peluang ini. Kalian bisa tonton aja video cara depositnya ya. Di sini saya udah buatkan cara deposit peluang lewat Bank Mandiri ya, lewat Bank BCA juga udah ya. Kalian tinggal tonton aja videonya. Oke? Itu merupakan step yang kedua ya guys ya. Jadi setelah teman-teman udah punya akun, kalian juga harus depositkan terlebih dahulu ya saldo kalian di aplikasi peluang. Nah, kalau teman-teman udah memiliki saldo di peluang seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal mencari aja ya aset kripto apa yang ingin kalian investasikan. Nah, untuk melakukan pencariannya, teman-teman tinggal klik di bagian menu pencarian yang ada di tengah ini ya. Nah, kemudian ya kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di bagian sampingnya ini ataupun di bagian filternya ini itu ada beberapa instrumen investasi yang bisa teman-teman investasikan ya di peluang ya guys ya. Ada saham AS ya. Jadi kita bisa juga berinvestasi di saham-saham luar negeri ya. Contohnya kayak Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon dan sebagainya. Kemudian di sampingnya itu ada kripto. Nah, jadi kita akan fokus di kripto ya guys ya. Karena memang di channel kita ini kita cuman fokus membahas cryptocurrency doang. Oke? Nah, jadi di sini itu diurutkan ya guys ya. Kriptonya itu berdasarkan market cap ya. Jadi yang paling besar tentu ada Bitcoin yang paling atas ya. Saat ini harga Bitcoin itu per satu koinnya itu adalah 976 juta ya. Kemudian ada Ethereum, USDT, BNB ya, Solana, USDC. Nah, ini diurutkan dari yang market cap-nya paling besar hingga yang paling rendah ya, yang udah listing di peluang ini. Nah, kemudian ya teman-teman tinggal tentukan aja kalian itu pengen investasi di koin apa ya. Di bagian bawahnya ini juga ada beberapa kategori guys ya. Misalnya kayak New Crypto ya. New Crypto ini adalah koin-koin yang baru launching ya ataupun baru listing di peluang. Kemudian ada kategori meme ya, kategori gaming, kategori AI dan big data ya, DeFi ya, kemudian layer 1, layer 2 ya, infrastruktur, NFT, stablecoin dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya kita klik salah satu kategori ini, ya misal teman-teman pengen berinvestasi di koin-koin yang berbasis ataupun naratifnya itu Web3, kita tinggal klik aja Web3 ya. Nah, begitu kita klik Web3, maka di sini itu akan dimunculkan koin-koin ya yang berada dalam naratif ini. Ya, contoh ada Tetafil ya, kemudian ada Audius ya, ada Moviblog ya. Ini merupakan koin-koin yang berbasis Web3. Atau kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi di koin-koin yang layer 1 ya. Nah, ini adalah koin-koin layer 1 ya. Koin-koin yang memang digemari oleh banyak orang ya guys ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen investasi di meme ya, meme coin juga ada ya. Ini meme coin. Ada di situ Dogecoin, Shiba, PP dan sebagainya. Nah, kalian tinggal tentukan aja pengen investasi di mana ya. Nah, sebagai contoh ya, kita akan coba berinvestasi di Bitcoin ya guys ya. Karena memang saat ini Bitcoin itu yang paling cocok untuk diinvestasikan lah ya. Karena selainnya itu kan bisa dibilang koin-koin turunannya aja ya. Nah, contoh misalnya kita ingin investasi di Bitcoin nih. Nah, kita tinggal klik aja BTC ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, di sini itu kita tinggal melihat aja pergerakan Bitcoin ini dalam satu hari atau satu week ya, satu minggu atau satu month ya, satu bulan belakang bagaimana atau 3 bulan ke belakang bagaimana ya. Kita tinggal lihat terlebih dahulu Bitcoin ya. Di sini juga dijelaskan detail tentang Bitcoin ini apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa melihat ya, di dompet kita ini itu aset Bitcoin kita masih 0 ya. Nah, cara berinvestasinya adalah kita bisa beli Bitcoin ini ya. Kita tinggal klik aja di bagian beli ya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini itu kalian tinggal tentukan aja berapa yang ingin kalian beli. Contoh misalnya teman-teman tadi depositnya itu 200.000 tuh ya. Nah, kalian tinggal masukkan aja nominal rupiah kalian di sini. Ya, contoh misalnya 200.000 rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi nanti jumlah Bitcoin yang kita dapatkan sekian ya. Kita belinya itu di harga 976.876 rupiah. Totalnya itu 199.781 rupiah karena ada pajak ya. Seperti yang saya bilang tadi, karena peluang ini udah diawasi oleh Bapepti ataupun oleh pemerintah, jadi setiap transaksi yang kita lakukan itu udah pasti kena pajak. Ya, pajaknya adalah 219 rupiah. Oke, ini kita harus refresh dulu ya. Karena kita kelamaan. Nah, ini kalau udah seperti ini kita tinggal geser ke atas guys ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita udah geser ke atas ya. Nah, setelah kita udah berhasil seperti ini, kita tinggal klik aja selesai. Nah,
Setelah selesai, teman-teman bisa lihat di sini di dompetnya ya, kita udah memiliki aset Bitcoin sebanyak 0,0002 Bitcoin ya. Dan kalau kita klik dompet kita ini, nah di sini kita baru saja melakukan instan pembelian ya, sebesar 200.000 ya, dan di sini total aset kita itu adalah 203.883 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya ya kita bisa coba kembali ke beranda terlebih dahulu guys ya. Nah, oke, di sini kita udah berada di beranda ya. Nah, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu ya. Tadi kan kita udah berhasil tuh ya membeli aset Bitcoin kita. Nah, untuk melihat portofolio kita bisa klik di bagian menu di samping menu beranda ini, guys. Nah, ini adalah menu portofolio kita ya. Jadi di sini itu sebenarnya kita nggak hanya bisa melihat aset kripto yang udah kita beli aja sih ya kan, karena di peluang ini kan ada reksadana juga ya, ada saham Amerika juga. Jadi kita bisa melihat semua instrumen investasi yang udah kita beli di aplikasi peluang ini. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian aset ya ini. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys. Nah, kemudian ya kita klik di bagian aset kripto aja ya. Nah, maka di sini kita udah diarahkan ke halaman ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kita di sini punya dua aset ya, aset USDT dan juga aset Bitcoin ya. Aset Bitcoin ini merupakan aset yang barusan kita beli. Nah, kalau asetnya udah muncul di portofolio kita ini, itu artinya proses pembelian Bitcoin yang barusan kita lakukan itu udah berhasil guys ya. Dan seperti judul saya di awal, yaitu investasi ya. Yang namanya investasi itu ya, secara umum dia itu ada dua tipe ya, ataupun dua strategi untuk berinvestasi ya. Yang pertama itu adalah strategi lump sum ya. Lump sum itu adalah di mana kita itu berinvestasi secara sekali doang gitu ya, secara besar langsung di awal. Contoh misalnya teman-teman itu menganggap ya nanti Bitcoin 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan itu harga per satu Bitcoinnya itu adalah misalnya katakanlah 5 miliar gitu ya. Nah, saat ini ya kalian langsung taruh semua dana kalian di Bitcoin. Ya, katakanlah misalnya kalian punya saldo 10 juta gitu ya, ataupun 50 juta, ataupun 1 miliar gitu ya. Nah, kalian langsung beli Bitcoin ya, sekali beli doang ya, di harganya saat ini. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi lump sum ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya strategi dollar cost averaging ataupun DCA. Nah, dollar cost averaging ya, sistemnya itu adalah teman-teman itu membeli Bitcoin kayak nabung ya. Jadi kalian misalnya beli tiap minggu gitu ya, ataupun tiap bulan kalian nabung gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dollar cost averaging. Contoh ya, setiap tanggal 1 saya gajian misalnya. Nah, saya sisihkan selalu 1 juta untuk membeli Bitcoin ini setiap tanggal 1 ya dari gajian saya. Nah, itu disebut dengan dollar cost averaging guys. Dan muncul pertanyaan, Bang, lebih bagus mana? Strategi investasi yang lump sum tadi ya, yang sekali masuk tadi, atau yang dollar cost averaging ini ya, yang kita belinya tiap bulan ataupun tiap minggu. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, lebih bagusnya itu adalah teman-teman menggunakan yang namanya dollar cost averaging ya. Karena memang strategi dollar cost averaging ini ataupun nabung tiap periode ini itu udah terbukti adalah metode yang paling cuan ya guys ya, ketika teman-teman ingin berinvestasi di sebuah project ya, ataupun di sebuah instrumen investasi. Oke, paham ya guys ya? Jadi itu adalah tipe-tipe ataupun strategi investasinya ya. Dan muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita udah nabung rutin nih ya di Bitcoin, dan 5 tahun ataupun 6 tahun kemudian nih kita pengen jual ya Bitcoinnya ini. Nah, itu gimana Bang? Nah, cara jualnya simple ya, teman-teman tinggal klik aja di bagian Bitcoinnya ini ya. Kita klik aja. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini kembali ya. Nah, teman-teman tinggal klik jual ya, seperti ini. Kemudian kalian tinggal jual aja berapa yang mau kalian jual Bitcoin kalian. Ya, contoh di sini kan kita punya 0,00002 ya. Misalnya kita pengen jual 100% lah ya. Kita pengen jual semuanya. Nah, kita tinggal klik aja lanjutkan. Lalu kita tinggal geser ke atas untuk menyesuaikan. Nah, oke, udah berhasil ya. Selanjutnya kita klik selesai. Nah, maka ya setelah kita udah berhasil menjualnya, di sini teman-teman bisa lihat ya, aset BTC kita itu udah 0 kembali ya. Dan kalau kita masuk ke menu portofolio kita lagi ya, coba kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang awalnya tadi saldo Bitcoin kita itu ada 200.000, sekarang sisa 4.000 rupiah doang ya. Ini artinya kita udah berhasil menjual aset Bitcoin yang udah kita beli tadi ya. Dan selanjutnya, kalau kita udah berhasil menjualnya ya, biasanya saldonya itu kembali ke akun IDR kita. Nah, di mana kita bisa melihat IDR kita? Kita bisa melihatnya di bagian menu dompet ini guys.
Nah, di sini ya. Jadi, saldo yang udah kita jual tadi itu kembali ke saldo IDR kita ini ya. Dimana saat ini saldo IDR saya itu adalah di angka Rp1.288.000. Nah, kalau saldonya udah masuk ke sini, kita udah bisa langsung menarik saldo kita ke akun bank kita ya. Cara tariknya teman-teman tinggal klik aja tarik saldo. Nah, di sini saya udah menambahkan rekening bank saya ya. Saya menggunakan bank BCA saya. Dan kalau teman-teman ingin menambahkan rekening lebih dari satu juga bisa ya. Kalian tinggal gunakan fitur tambahkan rekening bank. Oke? Udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara berinvestasi aset kripto ya di aplikasi Peluang ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.